Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 6B Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kelompok 1 beranggotakan Anissa Rizky Handriani, Elsa Tiana, dan Rici Tania. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai analisis wacana menurut Abdul Khair. Abdul Khair, yang akrab dengan panggilan Khair itu, lahir di Jakarta pada 8 November 1940. Seorang ahli bahasa dan penulis yang telah banyak menghasilkan karya berupa buku, baik kamus maupun pengantar lain terkait dengan kebahasaan. Beliau memperoleh gelar sarjana pendidikan dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jakarta pada tahun 1969. Selanjutnya, beliau mengikuti program postgraduate study di bidang linguistik pada tahun 1976 sampai tahun 1977 di Rijksuniversiteit Leiden, Belanda. Beliau menjadi pengajar di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jakarta yang kini menjadi Universitas Negeri Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta. Selain itu, beliau sering menjadi pemakalah dalam seminar dengan mengangkat topik-topik kebahasaan. Kecintaannya pada tanah kelahirannya dituangkan melalui pendokumentasian folklor seperti prosa rakyat, nyanyian, permainan tradisional, arsitektur, busana, kuliner, dan perabotan dalam kehidupan orang Betawi yang telah dicetak sebanyak 2 kali dan diterbitkan oleh Masuk Jakarta. Selama bertugas, beliau pernah menjabat sebagai Rektor Kepala di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jakarta untuk mata kuliah Linguistik Umum, Semantik, dan Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia. Abdul Khair pun pernah tercatat sebagai instruktur bahasa, pengajar bahasa dalam penataran guru bahasa Indonesia, pengajaran bahasa Indonesia pada kursus reguler, anggota redaksi parameter majalah penelitian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan banyak lagi yang lainnya. Setelah memasuki masa purna bakti dari tugasnya di Universitas Negeri Jakarta, beliau menerima anugerah kebudayaan untuk kategori pelestari bahasa Betawi pada tahun 2019 yang diberikan langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi dalam rangka kegiatan Pekan Kebudayaan Nasional. Sebelum itu, Khair telah beberapa kali mendapatkan penghargaan seperti penghargaan pemerintah Provinsi DKI Jakarta bidang kebudayaan tahun 2002, Anugerah Budaya dari Gubernur Jakarta, dan penghargaan Bentara Budaya Jakarta sebagai pelaku kebudayaan. Analisis wacana. Di sini ada beberapa bagian dari analisis wacana, mulai dari pengertian, kedudukan, aspek, alat, dan jenis. Pengertian wacana. Menurut Abdul Khair, dalam bukunya di tahun 2006 halaman 373, wacana merupakan satuan bahasa yang lengkap. Maka, wacana terdapat gagasan, pikiran, atau ide utuh dan bisa dipahami oleh pembaca dalam wacana teks atau pandangan dalam wacana lisan tanpa keraguan. Sebagai satuan gramatikal tertinggi atau terbesar, berarti wacana itu terbentuk dari kalimat-kalimat yang memenuhi persyaratan gramatikal dan kewarnaan lainnya yang digunakan untuk menyampaikan amanat. Pengertian wacana. Analisis wacana merupakan suatu kajian yang digunakan secara ilmiah, baik dalam bentuk tulis maupun lisan. Penggunaan bahasa secara alamiah ini
berarti penggunaan bahasa seperti dalam komunikasi sehari-hari, pola-pola, atau tatanan yang diekspresikan oleh suatu teks. Interpretasi suatu unit kebahasaan dapat diketahui secara jelas, termasuk pesan yang ingin disampaikan, mengapa harus disampaikan, dan bagaimana pesan disampaikan. Analisis wacana mengkaji unit kebahasaan dalam cakupan ilmu linguistik, baik mikro seperti sintaksis, pragmatik, morfologi, dan fonologi, dan linguistik makro seperti sosiolinguistik, pragmatik, dan psikolinguistik. Kedudukan wacana dalam suatu kebahasaan atau hierarki gramatikal merupakan suatu gramatikal tertinggi atau terbesar. Sebagai satuan gramatikal tertinggi atau terbesar, berarti wacana itu dibentuk dari kalimat atau kalimat-kalimat yang memenuhi persyaratan gramatikal dan persyaratan kewacanaan lainnya. Aspek wacana, kohesi dan koherensi. Kohesi dalam wacana diartikan sebagai kepaduan bentuk yang secara struktural membentuk ikatan sintaktikal, sedangkan koherensi disebut juga pertalian persyaratan gramatikal dalam wacana dapat dipenuhi jika dalam wacana itu sudah terbina yang disebut kohesian, yaitu adanya keserasian hubungan antara unsur-unsur yang ada dalam wacana tersebut. Bila wacana itu kohesif, akan terciptalah kekoherensian, yaitu isi wacana yang apik dan benar. Contoh, Dika dan Nita pergi ke toko buku. Dia ingin membeli kamus bahasa Jepang yang baru. Wawancara tersebut tidak kohesif, sebab kata ganti dia tidak jelas mengacu kepada siapa, kepada Dika, kepada Nita, ataukah kepada keduanya. Kalau kepada keduanya, tentu kata ganti yang harus dipakai juga bukan dia, melainkan mereka. Oleh karena itu, dapat disimpulkan wacana itu tidak koheren. Selanjutnya adalah alat wacana. Alat wacana terbagi menjadi dua, yaitu aspek gramatikal dan aspek semantik. Yang pertama ada aspek gramatikal. Aspek gramatikal sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu konjungsi, kata ganti, dan elipsis. Yang kedua ada aspek semantik. Aspek semantik sendiri terbagi menjadi 6, yaitu hubungan pertentangan, hubungan generik spesifik, hubungan perbandingan, hubungan sebab akibat, hubungan tujuan, dan hubungan rujukan yang sama. Selanjutnya jenis wacana. Dalam berbagai perpustakaan ada disebutkan jenis wacana sesuai dengan sudut pandang dari mana wacana itu dilihat. Yang pertama, adanya wacana lisan dan wacana tulis berkenaan dengan sarananya, yaitu bahasa lisan atau bahasa tulis. Yang kedua, pembagian wacana prosa dan wacana puisi dilihat dari penggunaan bahasa, apakah dalam bentuk uraian ataukah bentuk puitik. Selanjutnya, wacana prosa ini dilihat dari penyampaian dibedakan menjadi wacana narasi, wacana eksposisi, wacana persuasi, dan wacana argumentasi. Wacana narasi bersifat menceritakan suatu topik atau hal. Wacana eksposisi bersifat memaparkan topik atau fakta. Wacana persuasi bersifat mengajak, menganjurkan, atau melarang. Dan wacana argumentasi bersifat memberikan argumen atau alasan terhadap suatu hal.